Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 85. 9, 11, 12, 13. Baris ke-13 dari atas. Halaman 85 baris ke-13 dari atas, pas alenia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, aghnanallah, semoga Allah mencukupkan kita semua, wa iyyakum, dan kalian semua, bihalalihi, dengan yang halal yang diberikan oleh Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan kita, rezeki kita dari hanya yang halal, an haramihi, jauh dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini doa, mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki yang halal, dicukupkan dengan rizki yang halal, jauh dari yang haram. Wa bi ta'atihi, semoga Allah memberikan taat kepada kita semua, an maksiatihi, jauh dari kemaksiatan pada Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari maksiat, diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi fadlihi, semoga Allah memberikan karunia-Nya, amman siwahu, dari selain, jauh daripada selain Allah. Jadi tidak mengharapkan selain Allah, tapi hanya mengharapkan karunia Allah. Nah ini doa. Doanya kalau dilaksanakan, dibaca untuk diri kita sendiri, bisa berbunyi
Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Itu kalau buat diri sendiri. Karena ini buat bersama, jadi doanya seperti ini. Ketahuilah annal waro'a, sesungguhnya sifat waro. Sifat waro itu kehati-hatian terhadap yang syubhat. Annal waro, sesungguhnya sifat waro, berhati-hati anil muharramati, dari yang diharamkan oleh Allah, wasyubuhati, dan yang syubhat, yang samar. Yang haram itu misalkan mencuri, berjudi, menipu pembeli, dan lain sebagainya. Itu namanya makan makanan yang haram. Kalau yang syubhat itu misalkan dikasih orang, kita nggak tahu orang itu baik apa tidak, lalu kita main terima saja. Kalau orang itu sudah tahu perampok, lalu kita dikasih, sudah bukan syubhat, tetapi sudah haram. Tapi kalau orang itu kita nggak tahu, maka itu disebut syubhat rizkinya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh yang ngasih orang baik, udah halal buat kita, hadirin sekalian. Jadi itu yang syubhat diantaranya, hadirin sekalian. Ya misalkan dikasih caleg, itu kalau orang yang waro, tinggalkan, hadirin sekalian. Diberikan ke boleh ditolak, boleh diterima, kasih orang lain, hadirin sekalian. Sesungguhnya sifat waro menjaga diri yang syubhat, wa talabal halal, dan menuntut, mencari yang halal, wal aqla, dan makan minhu, hanya dari yang halal, ma'ajtina bil haram, disertai menjauhi yang diharamkan oleh Allah, iktisaban, dia berusahanya, wa aqlan, dan memakannya, wa ghairi zalika, dan lain-lainnya. Kullu zalika, itu semua, min ahammil muhimmati, termasuk urusan yang paling penting, fid dini, di dalam agama. Jadi kita mencari rizki yang halal, urusan yang penting di dalam agama. Kita makan makanan yang haram, urusan penting di dalam agama. Kita menghindarkan diri yang syubhat, dari yang syubhat yang tidak jelas, itu juga urusan yang penting di dalam agama. Tentang syubhat ini Rasul pernah menjelaskan adalah innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang syubhat, yang tidak semua orang tahu, mengetahui hal itu. Jadi kalau orang memelihara dari yang syubhat, yang haram akan terjaga, hadirin sekalian. Jadi yang syubhat saja dia hindarkan, itu yang disebut dengan sifat waro. Jadi kita umat Islam kalau punya sifat waro, maka yang haram akan tercegah, hadirin sekalian. Nah, memiliki sifat waro ini termasuk urusan yang penting di dalam agama, hadirin sekalian. Jadi kita menghindarkan diri dari yang haram adalah urusan penting, bukan urusan sepele, hadirin sekalian. Orang yang waro jauh dari korupsi, hadirin sekalian. Korupsi udah jelas haramnya, hadirin sekalian. Yang syubhat saja dia nggak diambil, apalagi yang haram, hadirin sekalian. Wa min afdali ma yataqarrabu bihil ibadu ilallahi rabbil alamin, dan perkara yang paling utama yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi perkara utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memelihara dari yang haram, hadirin sekalian, jauh dari yang haram. Mengapa demikian? Karena kalau orang makan makanan yang haram, dia sholat, di tubuhnya ada makanan yang haram, tenaganya diperoleh dari makanan yang haram, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Lalu dia puasanya, makanannya, energinya ada dari yang haram, puasanya tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah-ibadah lainnya ikut tidak diterima oleh Allah lantaran di tubuhnya ada yang dihasilkan dengan cara yang haram. Dia berhaji pakai uang haram, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi memakan makanan yang halal adalah keharusan, dan memakan makanan yang haram harus kita jauhi, dan menjauhi urusan yang haram ini adalah persoalan penting di dalam agama, hadirin sekalian. Jadi biarlah dikit, yang penting halal. Jadi pikiran kita jangan banyak, tetapi pikiran kita halal. Kalau halal banyak nggak masalah, hadirin sekalian. Jadi utamakan yang halal dulu. Jadi utamakan usaha yang halal. Jangan berpikir usaha minjemin duit ke orang, nanti ngulanginnya dilebihin. Nah itu riba, hadirin sekalian. Memang usaha juga, tapi riba, hadirin sekalian. Jadi berpikir pikiran yang halal, hadirin sekalian. Pikiran yang halal, yaitu jual beli apa kayak sewa menyewa dan lain sebagainya. Yang penting yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari berpikir yang haram, hadirin sekalian. Karena yang haram itu merusak ibadah-ibadah kita sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah, mimma dari apa-apa, fil ardi yang ada di bumi, halalan yang halal, thayyiban yang baik. Jadi yang halal dan yang baik, hadirin sekalian. Jadi yang halal dan yang baik itulah yang kita makan, bukan yang haram. Jadi umat Islam itu memilih halal dan haram. Tapi kalau orang kafir, terserah, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita hanya memilih yang halal, hadirin sekalian. Misalkan ada seseorang, dia harusnya nggak diterima jadi PNS, lalu dia menyuap, menyogok, lalu jadi diterima, hadirin sekalian. Itu selama dia jadi PNS, gajinya itu jadi gaji yang haram, hadirin sekalian. Luar biasa, hadirin sekalian. Maka jangan sampai suap menyuap atau sogok menyogok itu menyebabkan gaji yang dia terima menyebabkan gaji yang diharamkan oleh Allah. Harusnya dia nggak diterima, lalu diterima karena menyuap, maka orang tersebut memakan gaji yang haram, hadirin sekalian. Jadi pikiran kita usahakan pikiran yang halal-halal saja, hadirin sekalian, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang engkau beriman kepadanya. Jadi usahakan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintah jalankan, itu bermanfaatnya buat yang menjalankan, bukan buat Allah. Yang Allah larang tinggalkan, maka manfaat meninggalkan kemaksiatan buat yang meninggalkan, bukan buat Allah. Allah tidak rugi kita maksiat, Allah tidak untung kita taat kepada Allah. Jadi ini semua adalah untuk kebaikan manusia, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kamu makan, amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Jadi janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Apa itu yang batil? Riba itu batil. Menipu itu juga batil, menzalimi orang lain itu juga batil, memanipulasi itu juga batil, lalu rizkinya nanti tidak berkah, hadirin sekalian. Maka usahakan kita memiliki sifat kehati-hatian, yaitu sifat waro' di dalam urusan yang halal dan yang haram, hadirin sekalian, sehingga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah, jangan sampai memakan makanan yang haram, dan juga kita semua senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.